Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa satu saham yang di-request oleh teman-teman di kolom komentar, yaitu saham TOTL ya, karena ditanyakan di kolom komentar dari Dani Glory. Nah, ini di-request, tolong bahas TOTL ya. Nah, jadi kita akan membahas baik dari sisi fundamental, dividen, prospek bisnis, price action, dan juga harga wajarnya guys ya. Lalu ada juga pertanyaan, gimana biar gak sampai kena dividen trap gitu ya. Nah, ini juga akan kita jawab tentunya guys ya pada video kali ini. Karena ini memang pertanyaan yang cukup klasik ya, yang sering ditanyakan oleh investor pemula yang baru saja investasi di saham. Oke guys, jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai habis, subscribe channel Invest Saham dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi silahkan teman-teman request aja di kolom komentar ya, seperti Pak Muladi ini juga merequest saham base yang mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman bersabar ya kalau misalkan request saham untuk kita analisa secara mendalam gitu guys. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan jual beli saham, keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan ke profil bisnis ya dari perusahaan TOTL atau PT Total Bangun Persada Tbk, di mana Total Bangun Persada adalah perusahaan yang menekuni bisnis di jasa konstruksi. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di bursa saham juga banyak sekali saham-saham di sektor konstruksi. Dan ada yang swasta, ada juga yang BUMN ya, tapi kebanyakan saham konstruksi BUMN itu memiliki kasus atau sentimen yang cukup negatif. Misalnya vendornya belum dibayar atau bahkan ada yang tidak dibayar ya, atau hutangnya besar gitu guys ya. Nah, sentimen-sentimen ini bisa mempengaruhi ya perlambatan kenaikan harga saham. Jadi saya rasa teman-teman ya, khusus untuk sektor konstruksi, saya sarankan teman-teman harus menganalisa lebih dalam lagi mengenai bisnisnya, mengenai fundamentalnya, bahkan ya harga wajarnya teman-teman juga harus tahu gitu guys ya. Oke guys, kalau misalnya kita perhatikan ya, perusahaan TOTL ini memfokuskan bisnisnya pada bangunan-bangunan yang berstandar internasional gitu guys ya. Ada pembangunan seperti bangunan komersial, lalu ada industrial juga. Nanti kita akan coba lihat juga guys ya, proyek-proyek yang ongoing gitu, yang sedang dikerjakan oleh TOTL. Nah, jadi beberapa proyek yang telah selesai ya, ini yang telah selesai ada beberapa ya, seperti bangunan perpustakaan, Central Park di Jakarta Barat ya. Nah, ini saya sering main guys ke Central Park. Lalu ada apartemen Regata ya Jakarta Utara, apartemen Guest House Balikpapan, Ramayana Office Head Jakarta Pusat, lalu Trans Studio Makassar, Trans Studio Bandung ya. Mungkin teman-teman juga suka main nih ke Trans Studio. Ada Sovereign Plaza ya, teman-teman bisa baca di sini banyak sekali ya. Ada Allianz Tower ya. Lalu selain apartemen ada apa lagi nih guys? Ada hotel ya, Hotel Legian, di Avanya Resort, lalu ada Bank Mega Syariah Tower, Bank Penin ya, lalu ada Gudang Garam SKM Fase 3 NRND ya, Kedutaan Australia juga memakai jasa dari Total Bangun Persada ternyata guys ya. Banyak sekali nih guys ya, bahkan sampai Bintan Golf, Lagoon Resort, Binus Alam Sutra ya, ada hotel juga di sini. Lalu ada kampus juga ya, kampus UMN Tangerang. Kita lihat juga ada Living Plaza, ternyata mall juga ada gitu guys ya, universitas dan lain-lain. Pokoknya banyak gitu guys ya. Kita lihat juga di sini masuk dalam sektor konstruksi bangunan ya, ada emiten sejenis seperti ACST, ADI, BDKR, lalu Jaya Konstruksi, NRCA, PBSA. Nah, mungkin karena kemarin kita bahas PBSA, jadi ada teman-teman yang merequest saham sektor konstruksi gitu ya. Lalu ada PTPP, WG, Wika, WSKT, dan lain-lainnya banyak sekali. Tapi yang memiliki fundamental yang bagus, saya rasa sih hanya sedikit. Ya paling kalau saya disuruh pilih ya paling ada 4 lah ya, ada 4 saham pilihan di saham konstruksi ya, termasuk TOTL. Tanggal IPO di 25 Juli 2026, sorry 2006 maksud saya 2006, lalu kapitalisasi marketnya 1,26 triliun, pemegang sahamnya PT Total Inti Persada 56%, Insinyur Jajang Tanuwijaya 8,89% dan masyarakat 32,78%. Kalau misalnya kita perhatikan, ternyata komposisi kepemilikan masyarakat cukup besar. Berarti investor retail ini memegang lumayan cukup banyak ya berinvestasi di saham TOTL guys. Di
Sini teman-teman juga bisa baca ya, ada anak perusahaannya, ada situs webnya, ada dewan komisaris dan juga direksinya. Kita lanjut guys ya, melihat ongoing project dari Total Bangun Persada ini. Ya kalau di websitenya sih Total Persada Indonesia. Kita lihat ya untuk ongoing project-nya ada warehouse ya ini di Depok West Java atau Jawa Barat. PT Depok Logistik Property guys ya. Kita lihat juga ada PLTU Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Sumbangsel guys. Kliennya ini PT DNC Engineering ya. Kita lihat juga ada TFJ Palembang Extension to Building Area 8.300 meter persegi. Ya, kita lihat di sini di Palembang, Sumatera. Lalu ada juga Simatelex ya. Simatelex ini di kliennya itu PT Buana Mega Wisatama, yaitu di Banten guys ya, di Batam bukan Banten. Batam, Sumatera. Lalu ada juga RAPP Pitch ya, kliennya PT Riau Andalan Pulp and Paper ya. Lalu lokasinya di Pangkalan Kerinci, Riau, Sumatera. Lalu ada juga ya Tomato Fiberline oleh kliennya PT Phoenix Resource International. Ini di daerah Tarakan, Kalimantan Utara. Lalu ada Tomato Paket A, ada banyak ya, ada Kettle Manur Biogas, ya PT Greenfields Indonesia. Ini di Blitar, ya West Java. Nah, teman-teman, kalau misalkan ingin melihat project-project yang sudah dikerjakan juga ada di sini, guys ya. Teman-teman klik Our Project, lalu Complete Project yang dua ini, Plan Construction dan juga industrial building and warehouse. Itu banyak sekali yang perusahaan-perusahaan besar gitu guys ya. Nah, di sini coba kita cek juga gitu guys ya. Tadi sih saya lihat ada ICBP juga gitu. Jadi pabrik dari ICBP juga dibangun oleh Total gitu guys ya. Nah, kita lihat pabrik Indofood Nodal divisi Lampung. Nah, ini yang pabrik di Lampung juga dibangun oleh TOTL. Lalu ada juga ini guys, proteksi pantai batas utara lahan pabrik Bimoli ya guys ya. Lalu ada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, ini ICBP, proyek perluasan pabrik di Makassar. Jadi pelanggan ya atau klien dari TOTL ini ya udah banyak gitu guys ya, dan perusahaan-perusahaan besar. Nah, ini juga ada proyek Asahi Indofood ya. Dan tentunya ya Total Bangun Persada ini ternyata prospek bisnisnya sangat bagus gitu guys ya. Apalagi kalau misalkan menggarap atau diberikan proyek-proyek yang lebih besar lagi seperti IKN, saya rasa Total Bangun Persada ini juga bisa diandalkan gitu ya dari sisi pembangunan ataupun proyeknya, karena ya memang TOTL ini kan perusahaan swasta gitu ya, jadi berbeda dengan BUMN lah ya. Kalau BUMN ya kita udah tahu gitu bahwa di dalamnya banyak sekali permainan-permainan. Kalau misalkan TOTL atau swasta, saya rasa mereka fokus dalam bekerja atau kinerjanya bagus gitu ya. Kita lanjut di sini untuk melihat saham TOTL ya secara tahun 2023 ini. Kita lihat ya sempat menyentuh area terendah di sekitar 300-an lalu naik saat pengumuman pembagian dividen jumbo, nanti kita bahas ya. Untuk dividen jumbonya lalu sempat turun lagi ya di bawah 320, lalu dia perlahan-lahan mulai naik dan bertahan di sekitar 370 sampai 380-an. Dan untuk harganya saat ini di Rp374 per lembar saham. Tahun 2023 kenaikannya 22,8%. Kalau misalkan teman-teman memang ingin investasi santai ya, tentunya harus investasi jangka panjang. Jangan buru-buru ingin untung gitu guys ya. Jangan tergesa-gesa, harus belajar sabar. Teman-teman lihat ya, saham TOTL itu di Januari dia sideways aja. Dia sideways ya di sekitaran 310, 320 ya. Lalu naik perlahan-lahan di awal Februari, Maret itu turun lagi ya guys ya. Nah, ini teman-teman harus sabar ya dengan fluktuasi harga seperti ini. Lalu dia naik lagi dan ketika ada pengumuman dividen jumbo, harga sahamnya naik tinggi sampai tembus di atas 420 ya. Waktu itu saya ingat harganya di atas 420. Nah, ini satu trik yang akan saya bagikan dan saya jawab pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana caranya biar kita itu nggak kena dividen trap, Kak? Jadi kita dividennya dapat, capital gain juga dapat gitu ya. Jadi kita pengen dapat dua-duanya itu caranya gimana gitu ya. Nah, caranya ya satu-satunya cara teman-teman nggak kena dividen trap gitu ya, nggak kena jebakan dividen itu adalah dengan investasi jangka panjang di saham yang memiliki fundamental bagus dan membagikan dividen rutin.
Caranya hanya itu ya, teman-teman perhatikan Januari ya 2023 sorry 2022 sorry 2023 betul guys ya. Januari 2023 teman-teman beli di sekitar 300 ya, lalu ketika pembagian dividen jumbo teman-teman dapat dividennya, dan sampai detik ini teman-teman akan dapat capital gain 22%. Kita nanti lihat dividen yield-nya berapa nih. Dividen yield-nya 26% dan capital gain-nya 22%. Ya berarti teman-teman dapat dividen, dapat capital gain. Nah, itu adalah salah satu cara atau satu-satunya cara untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Jadi harus investasi jangka panjang di saham yang fundamentalnya bagus, usahanya bagus, bisnisnya bagus. Kita lanjut melihat fundamental dari TOTL guys ya. Untuk valuasi pernya 8,77 kali, PBV-nya 1,27 kali. Nanti kita akan lihat juga harga wajar dari saham TOTL. Kalau misalnya kita perhatikan untuk laporan kinerja ya, laporan keuangan di kuartal 3, kinerja keuangannya saya rasa cukup bagus ya, karena naik di kuartal 3 ini, baik secara year on year ataupun secara kuartalan. Secara year on year dari 22 miliar naik menjadi 42 miliar. Kalau secara kuartalan naik dari 38 miliar menjadi 42 miliar. Secara annualized di tahun 2023 tentunya akan mengalami kenaikan juga ya untuk laba bersihnya, dari 92 miliar naik menjadi 146 miliar. Kita akan lihat dari sisi rasio keuangan guys ya. Cashnya 698 miliar, aset 3 triliun, liabilitas 2 triliun, working capital 559 miliar, total ekuitas 1 triliun. Nah, kalau misalkan kita lihat liabilitasnya, teman-teman harus cek lagi nih, apakah liabilitas ini masih cukup sehat ya untuk perusahaan TOTL atau sudah mulai mengancam nih guys ya dari keuangan TOTL. Karena kalau misalnya kita perhatikan, total liabilitas di saham konstruksi memang itu diperlukan ya untuk pembangunan, karena biasanya klien itu akan membayar DP terlebih dahulu gitu. Jadi pembayaran akhirnya itu biasanya dibayarkan ya secara penuh itu di akhir setelah pengerjaan. Jadi sebenarnya wajar ya kalau saham konstruksi punya hutang besar. Memang biasanya untuk pembangunan terlebih dulu, karena kan nggak 100% dibayar di muka gitu. Pastinya akan ada DP lalu pelunasan. Nah, biasanya menunggu pelunasan baru nanti laba bersihnya bisa kelihatan besar gitu guys ya, seperti itu. Jadi saya rasa masih cukup wajar nih untuk liabilitasnya, selama liabilitasnya itu atau hutangnya ini untuk hutang jangka panjang, bukan hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka pendek tentunya akan berbahaya untuk perusahaan gitu guys ya. Teman-teman harus cross check lagi nih. Ya, apakah ini hutang jangka panjang atau jangka pendek? Silakan di cross check di laporan keuangannya guys. Kita lihat dari sisi profitabilitas ya, gross profit margin 11,49%, operating profit margin 7,62%, dan net profit marginnya 4,86%. Kita lihat dari sisi dividen ya, dividen terakhir yang dibagikan di 22 Mei 2023, tentunya dividen payout ratio 233%. Nah, ini membagikan uang yang dihasilkan oleh TOTL selama dia tidak bagi dividen. Jadi, laba ditahan itu dikeluarkan sebagai dividen di Mei 2023 gitu guys ya. Dan hal ini sebenarnya tidak ada masalah dan bukan pelanggaran. Ketika sebuah perusahaan ingin membagikan dividen besar, yaitu berarti kebijakan perusahaan gitu guys ya. Di sini kita lihat dividen yield-nya 26,60%. Kita akan langsung lihat juga dari pembagian dividen, di mana TOTL ini sangat rutin membagikan dividen guys ya. Bahkan di tahun pandemi pun masih mampu untuk membagikan dividen. Meskipun dividen jumbonya dibagikan di tahun 2023 ini guys ya. Nah, ini menarik karena di tahun 2023 TOTL bisa membagikan dividen jumbo. Nanti kita akan coba lihat ya prediksi dividen selanjutnya untuk saham TOTL. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, sejak tahun 2009 TOTL ini rutin membagikan dividen guys ya. Nah, ini sangat bagus tentunya untuk dividen investing. Kita akan lanjut ya melihat harga wajar dari saham TOTL berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Teman-teman bisa cari rumusnya di Google. Kalau misalnya teman-teman ingin mengaplikasikannya di Excel gitu guys ya, atau mau hitung secara manual juga bisa ya. Karena saya lebih suka dengan Excel, jadi saya menghitungnya di Excel gitu ya, agak lebih cepat juga. Kita lihat untuk pertumbuhan EPS-nya. Di sini EPS tahun 2010 di Rp23 per lembar saham, EPS 2023 di angka 43. Tentunya ini mengalami kenaikan karena tadi kan kita lihat laba bersihnya juga mengalami kenaikan. Maka pertumbuhan EPS secara tahunannya 6,46% guys ya, secara tahunan.
Kita masukkan datanya, lalu kita akan coba lihat ya dari sisi valuasi per 8,77 kali, PBV-nya 1,27 kali. Tentunya kalau misal kita lihat dari pernya ini masih sangat menarik, sedangkan PBV-nya sudah ada di atas angka 1. Ya tentunya ini saya rasa masih cukup murah karena masih ada pertumbuhan EPS-nya gitu. Jadi tidak semua saham yang PBV-nya di atas 1 itu mahal. Nanti kita akan lihat aja harga wajarnya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan ada orang yang menggunakan IPS kali 10 itu mahal, IPS kali 20 itu mahal, dan IPS kali 10 itu murah. Nah, mungkin teman-teman juga suka nonton gitu guys ya, ada beberapa orang yang menggunakan ini. Tentunya angkanya pastinya akan sangat besar gitu guys ya. Angkanya akan sangat besar, 3.700, 7.400, dan saya rasa ini kurang akurat gitu ya. Bisa digunakan untuk beberapa emiten, tapi tidak bisa digunakan untuk semua emiten. Tapi untuk metode Benjamin Graham Fair Value ini saya rasa bisa digunakan untuk semua emiten. Jadi karena semua emiten itu mempunyai historis EPS-nya, jadi bisa kita gunakan datanya gitu guys ya. Nah, di sini kita akan lihat harga wajar dari saham TOTL di harga 454 per lembar saham, sedangkan harga saat ini di 374 per lembar sahamnya, maka margin of safety-nya itu sebesar 17,57%. Jadi ada potensi ya untuk TOTL ini bisa naik ke harga yang lebih tinggi lagi gitu guys ya. Karena pas pembagian dividen jumbo pun saham TOTL ini di atas Rp420 per lembar saham. Jadi masih sangat mungkin nih TOTL bisa naik di atas Rp450 per lembar sahamnya. Lalu kita akan bahas ya dari sisi dividen ya, untuk dividen TOTL ya di tahun 2024 nanti diproyeksikan akan DPR-nya 80 sampai 100%. Lalu dividen per share-nya Rp34 sampai Rp43 per lembar sahamnya, dan dividen yield-nya 9 sampai 11 persenan. Nah, ini tentunya masih cukup wajar guys ya untuk dividen TOTL. Tapi kalau misalkan TOTL ini memutuskan untuk bagi dividen jumbo kembali, yaitu terserah TOTL. Itu sesuai dengan kebijakan perusahaan gitu guys ya. Nah, jadi kita sebagai investor kita bisa memprediksi dividennya, tapi untuk dividen fix-nya itu tentunya dipertimbangkan kembali oleh perusahaan saat RUPS tahunan nanti ya guys ya. Karena TOTL ini kan membagikan dividen setahun sekali. Oke guys, dari data-data yang kita dapat ya, kita simpulkan bahwa saham TOTL adalah perusahaan sektor konstruksi yang terus bertumbuh. Secara valuasi saya kira cukup bagus karena pengalaman dalam membangun konstruksi juga cukup menarik ya. Klien-kliennya juga perusahaan besar, bangunan-bangunan besar ya, hotel-hotel, apartemen segala macam, itu saya rasa cukup bagus gitu guys ya untuk fundamental TOTL ya, untuk prospek bisnis TOTL ke depannya gitu guys ya. Nah, jadi silahkan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, atau mau request, mau bertanya juga boleh guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.